bapak-bapak udah mulai tahu juga kan sini ada naik turun, naik, ini belok kanan, belok kirinya. Terus di sampingnya ada handle dua, ini free pak, kosong nggak ada fungsinya apa-apa. Terus di samping sini ada 4 handle. Di sini handle press gigi. Kalau paling belakang sini gigi 1, ke tengah netral, terus ke tengahnya lagi nih ada gigi 3, ke depannya lagi netral, baru yang paling depan nih ada gigi 2. Terus di sampingnya sini ada handle maju mundur, ke depannya maju, kalau ke belakang ya mundur. Terus di belakang sini kelihatan ya pak, sini lah. Nah sini ada handle gas. Ini untuk menentukan RPM-nya berapa, 1500, 2000. Untuk mengatur kecepatannya tuh tetap dari handle maju mundur sini ya pak. Walaupun bapak RPM sampai 2000, ya menentukan kecepatan unitnya tetap di sini. Kalau sampai sini ya pelan, kalau sampai ke sini ya cepat. Terus ada handle terakhir, kalau kelihatan dari belakang, ini handle buat mutar PTO-nya pak. PTO di belakang situ, buat putar rotarinya. Terus untuk menghidupin rotator ini ada 3 cara pak. Pertama kita bisa pakai handle maju mundur sini, merengkan. Terus yang keduanya bisa pakai tombol hitam nih, kalau kelihatan. Bisa ke depan, bisa ke bawah, baru di starter. Soalnya beda-beda unit, ada yang beda-beda sih pak. Ada yang di handle-nya bisa ke depan, yang ke belakang, ada yang bisa pakai ini. Soalnya beda-beda sih. Terus di sini ada tombol coknya buat mematikan. Terus untuk standar pengoperasian dari MAFI itu tuh untuk flooringnya itu minimal di 1500 rpm pak. Untuk flooringnya itu pakai gigi 3 nggak apa-apa, gigi 3, gigi 2 untuk flooring nggak apa-apa. Terus untuk pengoperasian di lahan itu kalau sarannya sih biasanya itu main di 2000 rpm. Di lahan itu yang kalau misalkan rotari aktif minimal di 2000 rpm. Itu kalau dari perusahaan nyarankan itu sebenarnya dari mainnya itu di gigi 2, gigi 1 aja pak. Sama kan di lahan kita beda-beda kan lahan nih, nggak bisa menentukan gigi 2, gigi 3. Tapi kalau di lahan tuh kalau bisa jangan main di bawah 2000 sih pak. Soalnya kesian di mesinnya, kesian di komponen-komponen lainnya tidak bisa. Jadi harus di atas 2000 lah. Oke, kalau misalkan bapak-bapak main di lahan, sudah rotari itu aktif, Ya. minimal di 2000 pak. 2000 rpm sampai 2400 lah. Pak, untuk di rotator ini ada 3 oli. Pertama ada oli mesin, kedua oli gearbox, ketiga sama oli hidrolik. Untuk oli hidrolik dulu ya pak. Untuk oli hidrolik ini kapasitasnya ada 20 liter. Untuk pergantiannya itu per setiap 300 jam. Tapi kalau misalkan unit-unit sampean tuh yang baru 50 jam tuh harus ganti. Tapi untuk pergantian ini ya pak, ganti oli, filternya ganti juga. Tapi untuk terkhusus oli hidrolik ini, bapak telat ganti oli hidrolik tapi filternya berganti terus, aman aja pak. Asal filternya berganti. Soalnya di filter HST ini yang cepat kotor. Olinya ini soalnya kan oli hidrolik ini dia cuma mutar-mutar di situ juga kan. Yang bikin kotor itu kadang di filter HST-nya itu. Kalau misalkan filternya sering berganti, olinya agak telat, insyaallah aman aja. Misalkan kebalikan, sering ganti oli hidrolik tapi filternya nggak berganti, sama dia bohong bakal jadi kotor juga. Untuk pengisian oli hidroliknya ada dari atas ini pak. Jadi untuk pergantian oli hidrolik ini nanti pas sudah oli hidrolik dibuang di dalam tangki nanti dibersihkan pak pakai pertalit. Di dalam tangki ini ada filter 2 unit buting itu boleh dibersihkan pakai pertalit, disiram-siram nggak apa-apa.
Nanti di dalam tangki sini bapak-bapak bersihkan. Terus nanti di dalam tangki itu ada magnet. Magnetnya itu diambil, nanti dipakai tisu atau kain dibuangin gram-gramnya, soalnya situ gram nanti terkumpul. Jadi bersihkan, di tangki nanti dibersihkan dulu sampai bersih. Pakai pertalite kan disiramkan, tunggu kering. Baru sudah sampai kering, baru dipasang lagi, filternya dipasang, magnetnya dipasang. Nanti posisi magnetnya tuh filter nanti kan ada dua di sini pak, ada dua kayak gini. Nanti magnetnya itu nanti berabah di tengah-tengah filter nanti. Terus untuk tap-tapan baut oli hidroliknya ada di bawah sini pak. Pakai baut 14. Oke, boleh pak, mari ini untuk pembuangan oli hidroliknya. Terus untuk filter HST hidroliknya di mana mas yang mengganti? Untuk filternya di sini pak. Ini yang diganti. Ini yang diganti. Nanti ganti dalamannya aja pak. Itu satu set luar dalam lah itulah. Untuk pergantian filternya ini ganti dalamnya aja pak. Iya. Terus untuk gearbox ada di depan sini pengisian sama pembuangannya. Untuk gearbox ini kapasitasnya ada 10 liter pak. Tapi terkadang ada yang katanya ada yang minta isi 10, ada yang isi 9. Tapi biasanya kami isi 9 sih. Misalkan full takut sealnya yang kalah. Jadi isi 9 gitu ya. Untuk jadwal pergantian oli gearbox ini per 300 jam pak. Jadi dia sama kayak oli hidrolik per 300 jam. Tapi di 50 jam harus ganti juga pak. 50 jam tuh ganti semua. Terus untuk pembuangannya ada di bawah sini. Ada di tengah. Pakai baut 14 juga dia di tengah sini. Ini. Untuk pengisiannya sama ini di atas sini. Ada 10 liter berarti lah. Ini 10 liter kapasitasnya, tapi kadang Minimal 9 lah kayak itu. ya minimal 9. Terus ini ada selang hawanya di sini pak. Kadang kalau misalkan longgar, unit bapak-bapak tenggelam ya ini ya kadang yang bisa merusak gearbox, kemasukan lumpur apa tuh. Jadi ya, terus hati-hati tuh ini nih. Makanya dibikin ke atas kan selang hawanya. Terus yang terakhir ada oli mesin. Tuh tap-tapan oli mesin tuh ada di bawah mesin sih pak, di bagian bawah. Iya, paham. Dia pakai kunci 30. Truk filter oli mesin tuh ada yang itu pak, yang hitam tuh. Yang di atas itu kah? Oke, soalnya kan ada dua kan, ada yang di atas sama yang di bawah. Berarti harus ganti keduanya itu lah. Bukan pak, jadi yang filter oli mesin tuh yang berabas itu pak. Oh iya. Gitu. Nanti yang untuk oli mesin nih kapasitasnya ada 10, tapi kalau tetap ngisi 9 di sini. 9,5 bisa lah kalau ganti filter. Jadi kalau ganti filter 9,5. Terus pergantian waktu oli mesin ini per 150 jam. 150 jam. Tapi 50 jam nanti unit baru ganti juga pak. Jadi hitungannya tuh paling simpelnya tuh 2 kali ganti oli mesin tuh 1 set ini semuanya sama filter-filternya. 2 kali ganti mesin baru terus 1 set lagi. Terus kita ke samping sini pak, ke filter solar ini pak. Solarnya 3. Iya, ada solar sama ya. Bisa pak, monggo pak. Bisa. Di samping ini ada filter solar pak. Di rotovator nih filter solarnya ada 3. Yang pertama 1 warna putih ini, yang kedua hitam, terus yang ketiga yang ini. Yang di mesin. Tapi soalnya hati-hati ketukar sama yang di bawah tuh, yang berabah itu filter oli mesin, yang ini filter solar mesin. Soalnya yang tapi sama yang ada yang dapat 2 kan, yang rotavator dulu kan. Nah itu tolong dicek, soalnya yang rotavator lama sama rotavator baru ini filter solar di mesinnya beda. Soalnya rotavator yang baru ini gantinya 1 set serumahan langsung. Kalau rotavator yang lama cuma gantian dalamannya aja.
Jadi misal kendalanya biasanya kalau filter solar kotor nih pas kerja tuh EPM bisa turun sendiri, bisa mati sendiri itu. Kalau misalkan ini sampai masih belum dapat filternya kan, ini bisa dibersihkan aja Pak dulu Pak, dikuras. Tapi yang di mesin itu diganti. Misalkan masih nanti di dalam tangkinya nih dikuras aja, dihabiskan. Itu Pak. Yang filter di mesin yang ini. Oke. Tapi nanti dicek misal kemudian yang rumahan yang warna biru, nah itu ganti dalamannya. Misalkan rumahnya yang hitam nih ganti satu set ya, Pak. Satu set. Oke. Terus di roller ini untuk pengberisiannya ya sebagian udah tahu juga nih Pak. Ini dicongkel di sini pakai obeng min, nanti ada nepelnya di sini. Nanti isi aja. Sudah itu. Kebelah-kebelahan Pak.